Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini with Dia Channel. Nah, teman-teman, setelah beberapa lama ya saya tidak update. Sekarang kita akan membahas materi tentang kehamilan fisiologis. Sebelumnya, jangan lupa di-subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di usia kehamilan, bagaimana kita mencari tahu berapa usia kehamilannya? Yang pertama, bisa ditentukan berdasarkan HPHT atau haid pertama hari terakhir. Metode rumusnya kali 4 1/3. Nah, untuk mencari usia kehamilan, kita tentukan dulu tanggal sekarangnya berapa, kemudian dikurangi haid pertama hari terakhir, kemudian dikali 4 1/3. Contohnya ini itu pada tanggal 14 Juli 2020 ya. Jadi 14 Juli 2020. Nah, kemudian ini untuk HPHT-nya 7 April 2020. Ya. Ini dikurangi 14 dikurangi 7 itu 7, kemudian 7 dikurangi 4 itu 3 ya. Nah, ini 2020 kan ini nggak bisa, udah jadi 0. Nah, untuk hari, ini 7 hari itu sama dengan 1 minggu. Ini sama dengan 1 minggu. Nah, untuk bulannya, ini kita kalikan 4 1/3 ya. Jadi 3 kali 4 itu 12 ditambah 3 kali 1/3 itu 1 ya. Jadi sama dengan ini 13. Jadi ini 1 minggu ditambah 13 minggu sama dengan 14 minggu. Nah, itu jawabannya ya. Yang ini ditambah dengan yang ini. Ngerti? Ya, lanjut. Ini sama ya, 14 minggu. Yang kedua, untuk menentukan usia kehamilan, kita bisa dilihat dari tinggi fundus uterinya. Nah, biasanya itu dengan patokan 24 minggu. Nah, 24 minggu itu sepusat. Kalau dengan perabaan atau palpasi tinggi fundus. Nah, dari sini kita bisa, kalau mundur itu 20 minggu, perabaannya 3 jari ya, 3 jari di bawah pusat. Kalau 28 minggu itu 3 jari di atas pusat, terus sampai ke bawah ya. Jadi patokannya 24 minggu itu adalah sepusat. Kalau 3 jari di atas pusat berarti 28 minggu. Kalau 3 jari di bawah pusat berarti 20 minggu ya. Kemudian kita lihat lagi usia kehamilan berdasarkan USG. Nah, hasil USG dalam menghitung usia kehamilan akan lebih akurat jika dilakukan di masa awal kehamilan. Hal ini karena dalam beberapa minggu pertama, janin itu cenderung berkembang dengan kecepatan yang sama. Pemeriksaan melalui USG sebenarnya tidak hanya untuk mengetahui usia kehamilan saja, tapi Bunda juga dapat mengetahui jenis kelamin, kemudian mengecek kesehatan janin, serta perkembangan janin di dalam kandungan. Biasanya dokter menyarankan pemeriksaan melalui USG ketika usia kandungan memasuki 4-6 minggu. Nah, kemudian untuk menentukan usia kehamilan juga kita bisa dengan metode deteksi gerakan janin. Biasanya ya, Bunda yang pertama kali hamil bisa merasakan
janin bergerak diperkirakan itu usia kehamilan 18 sampai 20 minggu. Sedangkan bagi yang sebelumnya pernah hamil, usia kehamilannya diperkirakan menginjak 16 sampai 18 minggu itu janin mulai bergerak. Kemudian, untuk menentukan taksiran persalinan. Untuk menentukan taksiran persalinan, kita harus mengingat rumus HPL. HPL itu sama dengan taksiran persalinan. Kalau HPL itu hari perkiraan lahir ya. Nah, cara pertama itu tahunnya tidak dikurang, tapi bulannya ditambah 9 dan tanggalnya ditambah 7 ya. Ini bila hari pertama head terakhirnya itu atau HPHT-nya itu yang ini itu di bulan Januari sampai Maret. Nah, kalau untuk cara 2 itu tahun ditambah 1, bulannya dikurangi 3 dan tanggalnya ditambah 7, itu bila HPHT-nya April sampai Desember. Ya. HPHT ya. Nah, kita contoh misalkan hari pertama head terakhirnya tanggal 23 Februari 2020. Maka taksiran persalinannya adalah, tulis dulu ya, 23 Februari 2020. Nah, untuk bulan Februari berarti kita ada di cara 1, yaitu ditambah 7, bulannya ditambah 9 dan tahunnya tetap. Nah, untuk hari tambah 7, kemudian bulannya tambah 9. Jadi taksiran persalinannya itu berarti tanggal 30 bulan 11 tahun 2020. Nah, untuk soal yang kedua, contohnya ini head pertamanya 23 April 2020. Maka taksiran persalinannya itu ini ditambah 7 kurang 3 tambah 1 ya. Nah, jadi taksiran persalinannya adalah tanggal 30 bulan 1 tahun 2021 gitu ya. Lanjut. Nah, untuk menentukan taksiran berat badan janin. Nah, kita dihitung ada rumus Johnson. Johnson itu TFU dikurangi 11 dikali 155 jika belum masuk PAP. Kalau sudah masuk PAP itu dikurangi 12 ya. Jadi kalau belum masuk itu TFU-nya berapa senti ya? Dikurangi 11 cm dikali 155. Kalau kepalanya sudah masuk berarti TFU dikurangi 12 dikali 155. Gitu. Nah, ada tanda pasti tidak pasti pada kehamilan. Yang pertama ada tanda kemungkinan hamil. Yang pertama perut membesar, uterus membesar, tanda Hegar. Apa itu tanda Hegar? Ya, tanda Hegar itu ditemukan pada kehamilan 6 sampai 12 minggu, yaitu adanya uterus segmen bawah rahim yang lebih lunak dari bagian yang lain ya. Kalau Hegar itu ingat-ingat dengan kata lunak. Kemudian tanda Chadwick. Tanda Chadwick adalah adanya perubahan warna pada serviks dan vagina menjadi kebiru-biruan. Adanya tanda Piskacek, yaitu adanya tempat yang kosong pada rongga uterus karena embrio biasanya terletak di sebelah atas
Dengan bimanual akan terasa benjolan yang asimetris. Jadi tanda Piska-Cek itu terasa benjolan yang asimetris ya. Kemudian tanda yang mungkin hamil juga ada Braxton Hicks, yaitu kontraksi-kontraksi kecil pada uterus bila dirangsang. Kemudian teraba balotemen, kemudian reaksi kehamilan positif. Ya, pada pemeriksaan Texpack itu hasilnya positif. Nah, ada tanda pasti kehamilan. Nah, ini pasti hamil ya. Kalau ada tanda-tanda si bundanya itu merasakan gerakan janin. Kemudian denyut jantungnya terdengar, baik itu didengar dengan stetoskop atau monoauralinek atau dengan Doppler atau dengan EKG atau dengan USG. Kemudian waktu di ronsen juga tulang-tulang janin itu nampak. Itu pasti hamil ya, tanda pasti. Nah, tanda tidak pasti itu yang diasumsikan dari pasiennya ya. Jadi yang dirasakan oleh pasien. Nah, ini tidak pasti hamil jika pasien itu tidak haid atau amenorrhea. Kemudian adanya mual muntah. Kemudian ada juga mengidam, ya, mengidam itu meminta makanan atau minuman tertentu terutama pada bulan-bulan pertama, tidak tahan suatu bau-bauan juga bisa ya. Kemudian pingsan, anoreksia, kemudian kelelahan, memai membesar, sering kencing, kemudian konstipasi atau obstipasi itu karena tonus otot usus menurun oleh pengaruh hormon steroid ya. Kemudian adanya pigmentasi kulit, epulsi atau varises. Nah, itu tanda tidak pasti kehamilan yang dirasakan oleh pasien ya. Kemudian, adaptasi terhadap ketidaknyamanan pada kehamilan. Nah, ketidaknyamanan ini dirasakan ibu pada trimester 1 adalah emesis, mual muntah di pagi hari, kemudian sering BAK, keputihan, kelelahan, palpitasi, keringat bertambah. Nah, pada trimester 2 itu ibu biasanya mengalami kelelahan, keputihan, keringat bertambah, palpitasi, pusing, hemoroid, sesak napas, heartburn ya. Kemudian LBP, varises, konstipasi, kram kaki, gusi berdarah. Kemudian di trimester ketiga, ibu juga sering merasakan kelelahan, sering BAK, keputihan, keringat bertambah, palpitasi, pusing, hemoroid, sesak napas, heartburn, LBP, varises, konstipasi, kram kaki, dan gusi berdarah. Nah, kemudian di sini ada standar pelayanan ANC. Pelayanan antenatal terpadu adalah pelayanan antenatal komprehensif dan berkualitas yang diberikan kepada semua ibu hamil serta terpadu dengan program lain yang memerlukan intervensi selama kehamilan. Tujuannya adalah untuk memenuhi hak setiap ibu hamil memperoleh pelayanan antenatal yang berkualitas sehingga mampu menjalani kehamilan yang sehat, bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi yang sehat. Adapun pelayanan antenatal yang sesuai dengan standar itu ada standar kuantitas dan standar kualitas. Standar kuantitas itu kunjungan 4 kali selama periode kehamilan. Ditentukan 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga. Nah, selama kita pandemi COVID, pelayanan antenatal itu jadi dari 4 kali jadi 6 kali. 2 kalinya oleh dokter. Jadi di trimester 1 itu 2 kali, 1 kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada trimester ketiga. Nah, untuk di trimester 1 dan trimester 3 itu ada pemeriksaan dokter ya, untuk menentukan bagaimana di USG keadaan janinnya ya. Nah, untuk standar kualitasnya itu yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T.
10T. Yang pertama pengukuran berat badan, tinggi badan ya. Untuk pengukuran berat badan biasanya setiap kunjungan itu diperiksa. Kalau tinggi badan yang pertama saja. Kemudian untuk pengukuran tekanan darah, takutnya ada hipertensi ya. Kemudian tanda-tanda PEB gitu harus ditangani lebih awal ya. Kemudian pengukuran lengan atas. Kemudian pengukuran fundus uteri, penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin, kemudian pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasinya, pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan. Kemudian tes laboratorium, tes kehamilan, HB, HIV, sipilis, hepatitis B, kemudian pemeriksaan malaria itu khusus pada daerah endemis, kemudian tes sesuai indikasi. Jika hipertensi kita periksa protein urinnya ya. Apabila ibunya kelebihan berat badan, misalkan kita periksa GDS dan lain-lain sesuai dengan kondisi si ibu ya. Kemudian tata laksana atau penanganan kasus sesuai kewenangan. Yang terakhir adalah temu wicara atau konseling. Jadi setiap ibu hamil periksa, kita tidak hanya memeriksa yang penting-penting saja, tapi kita harus memberikan edukasi, penanganan yang dia rasakan, keluhannya apa, diatasi ya. Kemudian diberi edukasi, konseling. Di buku KIA itu banyak, semuanya sudah lengkap. Jadi dikasih konseling, edukasinya disampaikan ya. Tidak hanya mengatasi keluhannya saja. Kemudian klasifikasi kehamilan. Nah, ada kategori kehamilan normal. Kehamilan normal itu keadaan umum ibunya baik, tekanan darahnya kurang dari 140/90. Bertambahnya berat badan yang sesuai, minimal 8 kilogram selama kehamilan, yaitu 1 kilogram tiap bulan atau sesuai IMT ibu ya, indeks massa tubuh. Kemudian udim hanya pada ekstremitas, DJJ-nya 120 sampai 160 kali per menit. Gerakan janin dapat dirasakan setelah usia kehamilan 18 sampai 20 minggu hingga melahirkan. Tidak ada riwayat obstetrik, kemudian ukuran uterusnya sesuai dengan usia kehamilan, pemeriksaan fisik dan labnya dalam batas normal. Itu kehamilan yang normal. Ada kehamilan dengan masalah khusus seperti masalah keluarga, psikososial, KDRT, kebutuhan finansial, dan lain-lain. Ada juga kehamilan dengan kondisi kegawat daruratan yang membutuhkan rujukan segera, seperti perdarahan, preeklamsi, eklamsi, KPD, gawat janin, kondisi kegawat daruratan lain yang mengancam ibu dan bayi. Nah, ada kehamilan dengan masalah kesehatan yang membutuhkan rujukan untuk konsultasi atau kerjasama penanganannya. Misalnya riwayat pada kehamilan sebelumnya, janin atau neonatusnya meninggal, keguguran lebih dari 3 kali, bayi kurang dari 2,5 kilo atau lebih dari 4,5 kilo, hipertensi pembedahan pada organ reproduksi. Nah, pada kehamilan saat ininya, misalkan kehamilan ganda, usia ibunya kurang dari 16 atau lebih dari 40 tahun, resusnya negatif, hipertensi, penyakit jantung, penyakit ginjal, ya, diabetes mellitus, malaria, HIV, sipilis, TBC, anemia berat, drugs and alcohol abuse, lilanya kurang dari 23,5 cm, tinggi badan ibunya kurang dari 145 cm, kelainan berat badannya kurang dari kenaikan berat badannya kurang dari 1 kg atau lebih dari 2 kg tiap bulan, tidak sesuai dengan IMT, kemudian TFU-nya tidak sesuai usia kehamilan, ya. Kemudian adanya penyakit ISK, penyakit kelamin, malposisi, malpresentasi, gangguan kejiwaan, dan lain-lain, itu merupakan kehamilan dengan masalah kesehatan yang membutuhkan rujukan atau kerjasama dengan tim kesehatan yang lain untuk penanganannya
ya. Continuum of care atau asuhan berkesinambungan adalah asuhan yang disediakan secara komprehensif di sepanjang siklus hidup perempuan serta diberikan dalam tempat yang berkesinambungan mencakup rumah, komunitas, puskesmas, dan tempat rujukan. Nah, di sini ada di pelayanan pasangan usia subur dan pria usia subur dan wanita usia subur. Di sini konseling Kespro, pelayanan KB, KIA ya. Kemudian dia pelayanan antenatal hamil, kemudian di dalam situ ada buku KIA, NC terpadu kelas ibu hamil ya, FE, asam folat, PMT, TT ya. Kemudian persalinan, kemudian bayi, pelayanan bagi balita ya sampai ibunya lansia itu ya. Ini adalah continuum of care. Nah, untuk pemeriksaan pelayanan antenatal terpadu itu pemeriksaan-pemeriksaannya yang diperiksa untuk trimester 1 adalah keadaan umum, suhu tubuh, tensi, BB, lila ya. Kemudian cek HB, golongan darah, trimester 2, pemeriksaan semuanya. Kemudian trimester juga ya. Di sini ada untuk pemeriksaannya. Nah, untuk menurunkan angka kematian ibu, kita harus memperbaiki derajat kesehatan masyarakat pada setiap jenjang usia. Ya, khususnya pada kelompok usia reproduksi. Peningkatan pelayanan Kespro atau KB, kemudian kita harus meningkatkan ANC yang berkualitas, kemudian peningkatan persalinan di pasien kes. Pelayanan antenatal terpadu dari ibu hamil ya, antenatal care, kemudian kita melihat adanya masalah-masalahnya. Ibu hamil beresiko dengan komplikasi kebidanan, dengan masalah gizi, PMT, IMS, HIV, AIDS, malaria, TB, hepatitis, atau dengan masalah kejiwaan. Nah, masalah ini harus dilakukan penanganan lebih lanjut sesuai dengan masalahnya. Jika tidak bisa, rujuk sampai ibu hamil itu sehat dan persalinannya aman. Ya. Oke, sekian tentang kehamilan fisiologis ya. Nanti kita lanjutkan dengan antenatal care terpadu ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa di-subscribe. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.